langkah-langkahnya mulai dari awal kita praktekkan bersama-sama. Hidup komputernya. Yang pertama yang harus ada di komputer itu exam PP. Nah, sudah ada? Sudah pernah belajar menggunakan exam PP? Sudah? Sudah bisa membuat database? Kok nggak connect sih? Kamu nggak terkoneksi dengan pelajarannya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Jadi pastikan di sini MySQL dan Apache-nya itu tercentang dan aktif berjalan. Ya, kalau actionnya sudah berupa tulisan stop, artinya dia sudah jalan. Nah, ini ada port yang dipakai 80,443 itu port untuk MySQL, kemudian port untuk Apache MySQL-nya 3306. 3306 ini juga kita harus ingat karena nanti akan dipakai untuk pemanggilan database di NetBeans-nya. Jadi kalau ditanya database apa yang dipakai itu MySQL, jangan exam. Exam itu aplikasi. Ya. Database-nya apa? MySQL. Apache itu servernya. Kalau kita membuat database itu menguploadnya di server, membuat database. Membuat website biasanya nyimpennya di localhost. Localhost itu tempat foldernya, servernya Apache. Nah, ini harus jalan dua-duanya. Sudah kan ya? Ini sudah jalan. Kemudian membuat database. Nah, di sini teori-teorinya nggak usah. Jadi banyak database yang ada Microsoft Access, MySQL, MariaDB, PyStore, SQL Server, Oracle Database. Yang kita pakai MySQL. Kalau Microsoft Access itu gabungannya dengan Microsoft Office. Jadi langsung kita buat database ini. Setelah examnya untuk Apache dan MySQL di start, kemudian di browser, bisa kalian buka browser, bisa Chrome, bisa Mozilla, bisa Edge, ketikkan localhost. Setelah localhost di enter. Ini memastikan awal. Ya, kalau dia tidak muncul seperti ini, berarti kemungkinan di sininya belum jalan. Ini dashboardnya. Mau langsung diketikkan di localhost kemudian php myadmin boleh, atau diklik php myadmin di sini juga boleh. Semua terserah padamu. Kenapa? Nggak usah pakai internet. Sudah muncul seperti itu PHP MyAdmin. Sudah belum PHP MyAdmin-nya? Sudah. Kalau sudah, buat database. Di samping kiri di situ ada new atau baru. Ah, diklik new-nya. Namanya
Di database-nya dikasih nama pos, kemudian nama kalian. Ya, pos underscore nama kalian, tidak boleh ada spasi. Pos underscore. Proses apa? Kok bisa? Create ini atau buat? Kenapa? Sudah? Yang belakang sudah? Sudah? Kalau sudah, setelah ini proses pembuatan database sudah selesai. Pos nama kalian sudah ada di samping kiri. Kemudian yang berikutnya di sini pembuatan tabel. Jadi langkah di sini yang pertama, kalau ini menggunakan diketik create database. Untuk tabelnya, nama tabelnya barang, filenya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fil. Jadi di sini nama, name itu namanya barang. Kemudian number of kolomnya 5. Number of column itu sama dengan fil, kode barang, nama barang, harga, satuan, stok. Setelah itu diklik go. Emang ada go ada berapa? Nah, iya cuma satu ya, klik itu aja. Diklik go. Setelah diklik go, masukkan fil-filnya yang ada. Sudah diambil ini materinya? Udah, Pak. Udah. Nah, kalau sudah ada kan sudah ada di situ. Jadi kalau di depan itu tidak kelihatan, kalian lihat di monitor kalian masing-masing atau di HP boleh. Yang pertama kode barang tipenya varchar, panjang karakter 20, primary key. Jadi di sini kode barang, tipenya varchar, length-nya atau panjang karakternya 20. Kemudian primary key. Primary key di sini ada di indeks. Indeksnya dipilih primary. Indeksnya dipilih primary, kemudian di go. Jadi go. Yang kedua ada nama barang, harga, nama barang. Nama barang. Tipenya varchar juga. Panjang karakternya 200. Harga ini double. Setelah harga, satuan stok. Satuan tipenya varchar juga 20. Kemudian stok double. Jadi untuk yang harga dan stok itu hanya dipilih double, tidak ada panjang karakter. Yang nama barang dan satuan diisikan panjang karakter. Nah, kalau di sini ada the full null itu abaikan. Karena di sini sudah otomatis non.
diabaikan saja enggak apa-apa. Defaultnya Pak, minggu berapa? Minggu 8 atau minggu 9? Minggu berapa, Pak? Ini Yang judulnya CRUD, Pendulangan Root Pencarian Windows Register. Sudah nih? Sudah ya? Sampai stop, double, kemudian di save, diklik save-nya, simpan. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Ada struktur, ada tabel, ada browse atau jelajah, itu untuk melihat data yang sudah ada. Kalau sudah diisi, karena belum ada ya masih kosong. Struktur ini adalah struktur tabelnya. Udah? Sampai sini selesai? Kalau sudah sampai sini, buka netbin-nya. Ya emang nggak pilih kasih. Netbin. Ya, yang sudah harus buka netbin-nya. Ya. Netbin-nya dibuka sudah. Netbin-nya dibuka atau dijalankan? Kalau dibuka boleh. Ini boleh, Mbak. Apanya nggak kedengeran? Buat database dengan nama post underscore nama kalian, sama seperti nama database-nya, enggak apa-apa. Kalau sudah, create main class-nya dihilangkan, kemudian finish. Jadi di sini di sebelah kiri kumpulan project, di situ banyak. Nah, pastikan kalian tahu punya kalian sendiri, biar nggak salah project. Kalau sudah di source package, buat package baru, Java package, ya. Klik kanan di source package, pilih new, pilih Java package, dikasih nama package-nya konfigurasi.
konfigurasi. Oke, setelah itu diklik finish. PK konfigurasi sudah ada. Klik kanan PK-nya, pilih new, pilih Java class. Yang pertama kita membuat Java class. Biarin aja. Membuat Java class dengan nama koneksi. Koneksi. Kemudian diklik finish. Oke, munculnya seperti ini, dia langsung kode, tidak ada desainnya. Untuk memudahkannya, di dalam materi ini sudah ada kodenya. PK konfigurasi, jadi impornya ini di copy, pastekan di netbin-nya tadi, posisinya di bawah PK. Kemudian yang berikutnya di sini ada public class koneksi. Ini mulai dari sini, dari public class sampai dengan ya, public class koneksi. Public class koneksi di sini sudah ada. Di public class koneksinya nggak usah di copy. Ini yang di copy, kemudian dipastekan di sini. Nah, setelah seperti ini tadi string URL JDBC MySQL localhost 3306 ini adalah port dari exam tadi. Kemudian post ini nama database-nya. Database kalian yang kalian buat tadi apa? Post underscore nama. Jadi nama kalian tadi sebutkan di situ apa? Nah, untuk yang lain-lainnya tidak usah ada yang dirubah. Ya, boleh. Nah. Boleh. Boleh. Ya, pakai itu. Yang di database. Yang benar, yang bisa dipakai. Yang bisa ada tabel barangnya. Ini sudah. Ini kalau dijalankan langsung di run file, dia error. Ya, jadi kalau nanti menemukan error seperti ini masih ada yang kurang. Kurangnya itu di library, di klik kanan,
new add library, kemudian cari di situ MySQL JDBC driver. Di library-nya diklik kanan, kemudian add library. Nah, library. Nah, add library. Oke. Nggak ada juga bagas dari MySQL JDBC driver. Di HP ada. Ya, biasa. Sudah di add library. Kalau sudah ketemu di add library, baru bisa dijalankan di run file. Sampai di sini muncul successfully. Kalau tidak successfully, berarti ada kesalahan kemungkinan di database-nya. Run file, di sini keterangannya connect to database, post nama kalian successfully. Artinya database yang tadi dibuat dengan NetBeans yang ini dibuat itu sudah terhubung. Impor guys. Kalau sudah
Kalau sudah. Nanti sabar dulu, Pak. Hah? Cuman ini aja? Cuma itu aja? Ya, sesuaikan dengan nama database-nya. Ya, review dulu ndak apa-apa. Hah? Buat pekek lagi namanya form. Form. Itu pakai apa Pak Java application? Klik kanan source pekek, kemudian new, kemudian Java pekek. Nah, Java pekek. Kemudian dikasih nama form. Form, finish. Nih, buat pekek baru dengan nama form, kemudian letakkan Windows Form yang akan kita desain, tambahkan Windows JFrame Form, namanya form barang. Berarti finish dulu ya? Ya, ya. Finish dulu, setelah di finish, di dalam pekek form, klik kanan, new, JFrame Form. JFrame Form, namanya form barang. Finish lagi. Sudah muncul formnya? Kalau sudah muncul, didesain seperti gambar. Nah, daftar data barang pakai label. Titel 1, 2, 3, 4 itu pakai tabel. Label. 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 Kode barang, nama barang, harga satuan, stok. Ayo cepet-cepetan. Daftar. Tabel, tabel. Jangan manuver. Tabel. Di bagian paling bawah dia tabel. Daftar data barang. Nama barang. Kode barang. Nama barang. Harga satuan. Ya, kode daftar data barang, kode nama, harga, satuan stok ini menggunakan label. Kemudian kotak-kotak di sebelahnya menggunakan tag field. Tag field. Tag field.
Kemudian apalagi? Baru simpan, edit, hapus. Kalau baru, kemudian simpan, ubah, hapus menggunakan button. Baru, simpan, ubah, hapus. Itu menggunakan button. Yang paling bawah tabel. Nah, nama komponen nih dirubah, tinggal ditambahkan saja di tag field underscore kode underscore barang, ceng variable name. Jadi angka satunya dihapus, diganti underscore kode barang. Klik kanan, ceng variable name, duanya dihapus, diganti nama barang.
Pak, nama kayak variabel itu harus sesuai sama nama yang di database nggak, Pak? Enggak. Nggak. Ya tinggal dihapus semua edit layer yang Jadi yang bisa copy paste di copy paste, ya nggak bisa ya selamat mengetik. Ya, di sini di bawah form tadi itu ada package form, jadi impor ini di copy. Kalau bisa di copy, tempatnya di source kode di bawah package form. Nah, jangan salah tempat. Kemudian di bawahnya lagi privat the full table sampai dengan kurung kurawal paling bawah. Ini di copy juga. Di bawah public class form barang. Tempatnya nah, di sini ada yang merah satu, ya, J tabel barang. Karena di sini nama tabelnya masih tetap J tabel 1. Nah, J tabel 1 bisa itu yang dirubah atau sini yang dirubah. Yang penting harus sama. Bisa di formnya yang dirubah atau di source kodenya yang dirubah, disamakan. Tadi kamu Pak sama Sudahkah? Copy paste-nya selesai? Kalau sudah selesai, kemudian di bawahnya lagi, di sini ada public form barang init komponen. Ini yang di copy hanya satu saja, di tampil data. Karena init komponennya sudah ada. Nah, kalau sudah ya, kalau belum dilanjutkan. Ke bawah lagi, buat simpan data. Membuat simpan data itu dari try sampai tutup kurung paling bawah. Dari try sampai tutup kurung paling bawah. Tempatnya di mana? Di desain, klik 2 kali tombol simpannya.
Nah, disitulah tempatnya. Itu perintah untuk tombol simpan. Oh, diganti dulu ya bapaknya ya. Bukan sesuai. Oh iya. Yang pertama, kalau dia merah error, ya prepare, insert into, dan baris di bawahnya itu dijadikan satu baris. Ya, satu baris. Kemudian di option pen juga sama, dijadikan satu baris. Di situ lampunya masih hidup. Nah, masih hidup, diklik lampunya. Add import from Java SQL prepare. Prepare ya? Ya, prepare statement yang paling atas. Oke. Yang bawah juga sama. Import for Java swing di option. Punyaku sudah nggak ada yang merah.
menyesuaikan nama ini datanya itu database sama ininya. Database sama itu loh, Dep, sama yang kamu buat tadi itu titik variabel itu sisanya dari teks formula nama-nama Mana padanya? Lo nggak ditaruh sini. Jadi saya taruh sendiri. Iya. Ya lama hubungan yang bang dimasukin ke lupanya. Lupa taruh tadi. Iya, jadi mau aja soalnya pandai kurang bawa. Ini keluarnya. Sayangnya ada di situ. Aku nggak terkoneksi. Itu banyak ya Pak. Nggak bisa. Nggak bisa salah dari awal. Jadi keluarin ya Mbak. Ini untuk simpan. Setelah simpan, edit. Nah, codingan di bawah ini, di bawah membuat edit data,
itu tempatnya bukan di tombol edit yang ini ya, tapi pada saat mouse diklik pada tabel yang ini sampai sini, itu pada saat ini diklik kanan tabelnya event mouse klik. Di situ tempatnya. In baris ini kembali anu karena tadi cuma satu. Tabel klik kanan event mouse klik celiket. Nah, kemudian kalau tray sampai tutup kurung paling bawah itu baru di tombol editnya. Klik 2 kali. Edit atau ubah? Ubah, bukan edit. Ubah. Satu lagi hapus. 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 Sampai di situ itu selesai. Satu form. Di 001 nama barangnya topi. Kalau sudah selesai sampai hapus, coba dijalankan formnya. Harganya 5.000, satuannya biji, stoknya 15. Merah di? Kalau merah dihapus ya jangan dihapus. Kopi kontrolnya. Oke, aja. Apa? Selesai baru itu. Biasa loadingnya kayak gitu Pak. Enggak dari tadi. Kok malah kayak gini? Kamu sehat? Kamu jawab. Pak malah kayak gini Pak tuh. Kayak
Yang baris ya. Ya, coba isi minimal 5 data. Kaos kaki, sepatu. Enggak harus. Semua terserah padamu. Masya Allah. Apa diketuk ke lagi? Ayo, udah apa belum? Ya. Sudah ya? Didengarkan, dipahami untuk yang selanjutnya, karena pada inti pokok dasarnya ini tadi tinggal mengikuti apa itu tutorial yang ada, itu jalan. Permasalahannya mungkin salah klik, salah ketik dan lain sebagainya. Jadi kalau diteliti di sini juga sudah ada langkah-langkahnya, seperti membuat PKIK dengan nama form, meletakkan Windows Form yang akan didesain, tambahkan Windows dengan JFrame Form pada PKIK tadi dengan nama form barang, desain formnya, rubah fil-filnya, nama komponennya, tombol proses, ya, proses tampil data. Di sini sudah ada contohnya, source kodenya. Kemudian selanjutnya tambahkan deklarasi. Deklarasi itu berarti ada di sini. Ini yang namanya deklarasi tampil data. Kemudian dan seterusnya sampai dengan tombol hapus. Di situ sudah ada semua. Tinggal copy paste. Pun berikutnya juga ada di yang kedua. Yang kedua di sini komponen pencarian. Komponen pencarian di sini intinya mencari
Bisa menggunakan satu form ini atau form berikutnya. Tinggal ditambahkan komponen kumbu. Kode ini menggunakan kumbu. Kemudian ada tag field, button cari, dan reset. Nah, untuk cari nggak usah dipraktekkan. Biar saya saja yang mempraktekannya. Jadi ada combo, kemudian ada dua tombol cari dan reset. Cari saja yang saya ini kan. Mengikuti ini kode dan nama. Jadi di modelnya di sini hanya ada dua, kode dan nama. Untuk combo pertemuan berikutnya sebelumnya juga sudah. Ada combo, ada tag field, kemudian ada button cari. Di sini saya ganti menjadi cari. Nah, di situ tinggal saya masukkan source kodenya. Ini sama seperti tadi. Jadi ini tidak usah. Cari, tombol cari. Oke, ini tadi nama tabelnya tabel 1 karena nggak dirubah. CB ini sesuai dengan nama komponennya. Nama komponennya di sini masih sama, combo box 2. Jadi di sini dirubah menjadi combo box 2. Ini di tag field 1, nama komponennya. Jadi sudah cukup itu saja, dijalankan. Di sini tinggal dicari berdasarkan nama atau kode. Kalau kode maka di sini dimasukkan namanya B001, diklik cari, hilang. B001. Where barang, nama barang. B001 tidak ada. Jadi kalau di kombonya dipilih kode, maka dimasukkan kodenya. Kalau di kombonya dipilih nama, maka dimasukkan namanya. Misalnya kaos kaki, diklik cari. Nggak ada nama kaos kaki. Baju.
Jadi seperti itu, jadi tinggal mengikuti saja. Nah, di sini ada 3 materi, pertemuan 15, 16, 17. Di Sepada juga sudah ada. True data, pencarian data, Windows Form Register. Jadi ini Windows untuk registrasi form registrasi. Jadi pertemuan kita selesai di hari ini saja. Yang selanjutnya, silakan yang di belakang kalau mau ngobrol terus tidak dengar, jangan salahkan saya, ya. Tugas kalian sebagai tugas akhir mata kuliah itu membuat aplikasi seperti ini, ya. Ada form menu utama, ada input, ada cari data. Inputnya ada di pertemuan ini input, ini cari, ini pencarian datanya, ini form login. Form login ini nanti akan menuju ke menu utama. Jadi form login ini kalau dia belum punya user, dia bisa membuat user. Kalau dia sudah punya user, tinggal login saja. Langkah-langkahnya hampir sama, ya, hampir sama dengan ini, cuman minimal 2 tabel. Kalau ini kan hanya 1 tabel. 1 tabel berarti 1 form. Kalau 2 tabel, 2 form yang berhubungan. Hubungan misalnya penjualan, kalau udah pernah belajar database kan ya, form penjualan kan banyak tabel, ada form pembeli, ada form penjual, ada form barang dan sebagainya. Mahasiswa dengan apa itu perkuliahan juga sudah ada database-nya, sudah pernah mempelajari database perkuliahan, misalnya ada tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel nilai dan sebagainya. Atau database perpustakaan, ada tabel buku, ada tabel anggota. Nah, minimal 1-2 tabel. Silahkan pilih. Yang pertama kalian desain di sini database-nya. Kalian buat database-nya. Dapat database-nya apa? Nama tabelnya apa? Fil-filnya apa? Strukturnya. Seperti ini kan nggak pakai struktur nih, tapi strukturnya ada di sini. Ada nama, ada tipe. Tabel dosen, ada fil, kemudian tipe, size. Filnya apa? Filnya kode dosen, misalnya kode dosen. Tipenya varchar, misal panjang karakter 20. Kemudian ada nama dosen. Tipenya varchar, size-nya 50 dan seterusnya. Kemudian tabel mahasiswa juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini namanya rancangan database. Rancangan database, kemudian yang kedua rancangan input. Nah, rancangan input di sini, yang ini, ya, yang ini di screenshot. Yang ini di screenshot. Ini rancangan input. Ini rancangan input, di screenshot, dimasukkan di sini. Inputnya ada berapa?
Di screenshot dimasukkan ke sini. Ini rancangan input, kemudian hasil. Jadi inputnya kan tidak hanya satu. Ya, hasilnya di RAM. Nah, hasil RAM-nya kan sudah ada isinya. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya anggaplah output. Tuh. Nah, saya masukin YouTube. Kenapa? Oke, follow. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di akhir dari itu source code. Source code ini nggak usah semua. Repot kalau semua, banyak betul. Ya, bukan setengah, tapi yang terpenting package-nya. Package. Nah, setelah package kan ada deklarasi. Ya, yang dirubah-rubah aja. Nah, seperti yang ini yang nggak usah pivot void ini kebanyakan, nggak usah. Nah, kemudian untuk simpan, hapus, ubah itu tadi seperti ini. Nah, ini saja yang dimasukkan. Kemudian di sini setelah itu file. Kalian harus tahu tempat penyimpanannya ini tadi di mana. Nah, ini kan tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya itu ada di dokumen pos 1. Nih. Jadi file Word disimpan di satu folder dengan yang tadi. Ya, satu folder dengan yang tadi. Mana dokumennya ini? Home, dokumen, project. Nah, tadi kan saya kasih pos 1. Hasil screenshot. Hasil screenshot masuk. Jadi folder ini nanti yang akan kalian kirimkan sebagai tugas akhir. Yang akan saya terima. Jadi ada source code-nya, juga sudah ada penjelasan di dalam. Ya, ada rancangan database, ada hasil aplikasinya, rancangan input, kemudian hasilnya, dan source code-nya. Nah, ini nanti silakan di zip atau diapakan, dikompres jadi satu, baru bisa diupload di Spada kalau dia melalui Spada. Di zip. Nah, itu sebagai tugas akhir mata kuliah ini. Dengan ketentuan tadi minimal 2 tabel. Maksimalnya tak terhingga. Jumlah anggotanya minimal 2, maksimal 3 kelompok. Waktunya 1 minggu sebelum UAS. UASnya mengikuti jadwal dari Prodi. Pak, nanya. Boleh. Kan ini kan kita tinggal lanjutin proyek yang tadi kita buat kan? Boleh. Nah, ini tadi kan kita pakai bisa nyimpan, terus itu dijadiin draft buat dipindah ke laptop, kita bisa. Bisa. Ya ini. Ya ini. Ya di WA aja, di RAR aja dulu. Iya. Ya ini tinggal di copy aja. Di copy, nanti dibuka di komputer, di laptop kalian bisa. Yang penting di sana juga ada netbin-nya.
Cuman di sana di laptop kan nggak ada database. Database-nya. Itu Pak, database-nya itu gimana? Database-nya ini ya. Kalau mau menyimpan ini diekspor. Oh, dia apa Pak? Ekspor. Nanti di laptop kalian diimpor. Pos Sabtu, formatnya SQL, Go. Nah, jadinya dia seperti ini filenya. Ini tinggal di copy juga, dijadikan satu tempat dengan yang tadi, saya bawa pulang. Ya, database-nya kan diklik. Nah, kan di sini ada ekspor. Diekspor, tinggal dipilih Go saja. Nah, nanti begitu sampai rumah ganti diimpor. Tinggal diimpor saja nanti sampai di rumah. Ya.